Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkisahkan Sayyidah Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril yang menunjukkan akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas kedudukan Sayyidah Khadijah di hati Nabi Muhammad SAW, yang mana sampai-sampai membuat istri-istri Nabi Muhammad yang lain cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Dan kisah ini terjadi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, karena Nabi Muhammad SAW tidak menikah lagi kecuali setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Sehingga para istri-istri Nabi tidak pernah bertemu dengan Sayyidah Khadijah, akan tetapi sampai bisa cemburu kepada beliau. Karena apa? Karena besarnya rasa cinta Nabi Muhammad SAW, kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah, hingga terus Nabi Muhammad mengingat dan menyebut Sayyidah Khadijah walaupun setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kita tahu Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah adalah wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menemani Nabi Muhammad SAW, mempercayai perkataannya serta membantu Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Dan beliau adalah istri pertama Nabi dan juga satu-satunya istri yang mana darinya Allah mengkaruniai Nabi Muhammad SAW keturunan, yang mana istri-istri yang lain tidak diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkataan tersebut, Sayyidah Khadijah memiliki kedudukan khusus di hati Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi tidak pernah melupakan jasa daripada Siti Khadijah. Bahkan selalu mengingatnya serta mengagungkan sosoknya jika mengkisahkan di hadapan para sahabatnya. Bahkan Nabi Muhammad juga menyambung silaturahmi kepada keluarga dan teman dekat daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan juga dikisahkan jika Nabi Muhammad SAW berkurban, Nabi juga akan membagikan daging kurbannya tersebut, dan pasti membagikan daging kurbannya tersebut, menyisakan sedikit dibagikan khusus untuk kerabat dan teman dekat Sayyidah Khadijah, sehingga mendapatkan bagian khusus itu daripada teman dan kerabatnya Sayyidah Khadijah. Memerintahkan kepada para sahabat, kirimkan daging ini kepada Fulan bin Fulan, kirimkan daging ini kepada Fulanah binti Fulan, karena mereka adalah teman dekat daripada Sayyidah Khadijah. Dan ini adalah balasan daripada dari Nabi Muhammad SAW atas apa yang telah diberikan oleh Sayyidah Khadijah kepada suami tercintanya. Sehingga kita tahu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, aku, kata Sayyidah Aisyah, tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW melebihi cemburuku kepada Sayyidah Khadijah. Padahal, kata Sayyidah Aisyah, beliau wafat 3 tahun sebelum Nabi Muhammad menikahiku, alias aku tidak pernah bertemu dengannya. Dan yang membuat aku cemburu, kata Sayyidah Aisyah, adalah karena Nabi senantiasa menyebut-nyebut namanya dan menceritakan kebaikannya di hadapanku, sampai menceritakannya kefadilahnya ketika itu mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, kata Sayyidah Aisyah, pernah ketika itu aku tidak bisa membendung rasa cemburuku. Ketika Nabi Muhammad memuji-muji Sayyidah Khadijah di hadapan istri-istrinya, aku tidak bisa membendung rasa cemburuku, sehingga aku berkata dengan penuh rasa cemburu, berkata kepada Nabi Muhammad, apa yang dapat kau lakukan dengan wanita tua itu? Padahal Allah telah memberimu ganti dengan yang lebih baik darinya. Sayyidah Aisyah mengatakan seperti itu. Mendengar itu, Rasulullah SAW langsung menjawab, demi Allah, Allah tidak menggantikan yang lebih baik daripada Siti Khadijah, karena dia telah beriman kepadaku di saat semua orang mengkufuriku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan dia mempercayaiku di saat manusia mendustakanku. Dan dia memberikan kepadaku seluruh hartanya di saat tanpa perhitungan, di saat manusia enggan memberiku dan membantuku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan
memberiku putra dan putri hanya darinya dan tidak daripada istri-istriku yang lain, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu Rasulullah SAW membela Sayyidah Khadijah ketika diremehkan oleh salah satu istrinya. Bahkan pernah juga di kesempatan yang lain ketika Sayyidah Aisyah ketika mendengar Nabi Muhammad memuji Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah berkata, aku tidak bisa menahan rasa cemburuku hingga aku merendahkan Sayyidah Khadijah ketika itu di hadapan Nabi. Maka Nabi Muhammad tidak menjawab ketika mendengar Sayyidah Aisyah merendahkan Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad tidak menjawab, akan tapi apa kata Sayyidah Aisyah? Aku melihat wajah Nabi Muhammad SAW ketika itu berubah menjadi merah seakan-akan sedang marah. Dan itu yang membuat aku ketakutan, bahkan aku mengira ini akan turun wahyu atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala, atau waliyadzubillah akan turun azab kepadaku karena telah membuat Nabi Muhammad SAW marah sampai berubah wajahnya karena aku merendahkan daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Begitu juga dikisahkan Sayyidah Aisyah juga ketika itu ada tamu. Ada seorang tamu wanita mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ternyata tamu tersebut adalah saudari daripada Siti Khadijah. Ketika tamu tersebut mengetuk pintu dan mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad SAW, meminta izin untuk masuk, ketika Rasulullah mendengar suaranya, langsung Rasulullah bangkit dan mengatakan dan membuka pintunya seraya mengatakan bahwasanya itu adalah suara mirip dengan suaranya Khadijah. Itu adalah suara daripada saudari Khadijah yang bernama Halah. Seraya Rasulullah SAW bangkit keluar menemuinya dan mengatakan ini adalah Halah, saudari daripada Khadijah. Dan itu kata Sayyidah Aisyah, itu sangat membuat aku cemburu hingga aku terus merendahkan Sayyidah Khadijah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Rasulullah SAW mungkin sudah memaklumi daripada kecemburuan Siti Aisyah sehingga dan menunjukkan akan besarnya cinta Nabi Muhammad SAW kepada istri-istrinya. Kemudian sebagai penutup diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, ketika itu Nabi Muhammad SAW membuat ada 4 garisan di tanah. Maka aku bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa maksud daripada 4 garisan ini? Kemudian Rasulullah menjawab, ketahuilah bahwasanya 4 garisan ini adalah wanita yang paling mulia di surga kelak. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah Fatimah bintu Muhammad, putri dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang keempat adalah Maryam binti Imran radhiyallahu anhum ajmain. Semoga kita ditambahkan rasa cinta kita kepada mereka sehingga kita insya Allah dikumpulkan bersama mereka di surga yang paling atas. Amin Allahumma amin. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mengkisahkan detik-detik wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.